Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Pagi, Pak. Ya. Pagi, Pak. Ya. Hari ini kita lanjutkan perkuliahan ke pertemuan ke-14 terkait tentang perakitan varietas hibrida. Tetapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan siapa yang bertugas pada hari ini. Imam, Pak. Silakan, Imam. Imam, Ya, Pak. silakan. Baiklah, sebelum kita melaksanakan perkuliahan pada pagi hari ini, pada mata kuliah pemulihan tanaman, marilah kita berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Imam. Izin saya share slide kita pada pagi hari ini. Sebenarnya ini harusnya pertemuan ke-13 ya, cuman saya tukar sama pertemuannya Pak Roberdi, berhubung jadwal beliau yang lumayan ini ya, kebetulan bisanya di tanggal di hari Rabu kemarin. Jadi pertemuannya saya tukar sehingga pembentukan varietas hibrida ini kita diskusikan pada hari ini, bukan di minggu yang lalu. Sudah kelihatan? Sudah, belum? Sudah, Pak. Oke, di mana kompetensi kita ya, hari ini nanti kalian bisa menjelaskan tekniknya. Kalau kemarin kita hanya belajar, oh ya ada varietas hibrida, ada varietas non hibrida. Kalau dia tanaman menyerbuk sendiri, namanya varietas varietas galur murni. Sedangkan kalau dia tanaman menyerbuk silang, kita namakan varietas bersari bebas. Nah, hari ini kita khusus mempelajari bagaimana sih membentuk varietas hibrida. Lalu indikatornya yaitu ketepatan dalam menjelaskan teknik pembentukan varietas hibrida. Nah, pertanyaannya, varietas hibrida itu atau hibridisasi itu artinya apa? Siapa yang ikut persilangan di rumah saya kan selalu saya tekankan, kalau varietas hibrida harus persilangan apa? Galur murni, Pak. Iya, dua tetua galur murni. Keywordnya itu, kalau kita bicara tentang hibrida atau hibridisasi, harus menyilangkan dua varietas atau dua galur murni. Nah, itu harus kalian ingat. Ini saya ulangi lagi, varietas hibrida adalah generasi F1 dari persilangan sepasang atau lebih tetua galur murni yang mempunyai sifat unggul. Jadi kata kuncinya harus dalam keadaan, kalau galur murni heterozigot apa homozigot? Homozigot, Pak. Iya, betul. Dan nggak ada yang, saya nggak tahu nih, mau catat nama siapa yang bilang. Siapa tadi yang jawab? Tadeus, Pak. Tadeus. Jangan, ini udah pertemuan keberapa ini selalu saya ingatkan kalau jawab tuh sebut nama. Terus kalau kuliah on cam,
Apa nggak capek kalian dengar saya ngomong gitu? Jadi kontrak yang sudah kita sepakati, silakan ya dijalankan. Bukan ngomel lagi saya. Lanjut ya. Keunggulan hibrida berkaitan dengan heterosis di samping oksigen dominan. Benih varietas hibrida selalu harus disediakan melalui persilangan antar tetua. Makanya harga benih hibrida dibandingkan harga benih non-hibrida itu lebih mahal. Karena dia harus disilangkan baru dapat hibrida. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Kalau enggak saya lanjut aja terus. Kalau kita bicara sejarah sangat panjang ya. Malah kemarin kalau dari slide-nya Pak Roberdi, varietas hibrida ini sudah jadul ilmunya malah. Tapi sampai sekarang masih sangat digunakan. Awalnya persilangan sepasang tetua atau single cross belum dapat memberi keuntungan secara komersil disebabkan oleh sebagai berikut. Pertama, tidak banyak galur-galur yang baik sehingga hibridanya tidak berproduksi lebih baik dari varietas bersari bebas atau terbuka atau OPV waktu itu. OPV ini singkatan dari Open Pollinated Variety. Terus yang kedua, apa sih penyebabnya? Karena terjadinya inbreeding depression. Atau bahasa Indonesianya atau istilah di Indonesianya tekanan tangkar dalam atau terjadinya penurunan kualitas terhadap suatu tanaman gitu. Kalau kita berbicara tanaman. Kalian mengerti nggak maksud dari inbreeding depression? Iya. Ada yang tahu? Jadi kalau dari yang saya sebutkan tadi terjadinya penurunan, ya ini itu salah satu akibat dari berkumpulnya gen-gen homozigot resesif yang tidak diinginkan. Kalau kalian senang sejarah, nggak tahu ya siapa yang senang sejarah di sini, kerajaan Inggris itu dulunya itu sering menikahnya kan sama orang kerajaan aja kan, keturunan raja segala macam. Ada yang pernah baca nggak kebanyak keturunan mereka itu yang mengalami apa ya bahasa sopannya ya? Ada yang tahu nggak ya? Seperti ini, keterbelakangan mental gitu. Kalau kalian suka baca sejarah, silahkan coba baca. Jadi karena dia menikahnya sama masih saudara-saudaranya saja, maka berkumpul gen-gen homozigot resesif yang tidak diinginkan, terjadi penurunan kualitas. Makanya banyak yang keturunan-keturunan pada awal-awal dulu kerajaan Inggris dulu itu mengalami itu apa ya bahasanya sekarang itu ya, yang sopannya terbelakangan mental itu. Ada yang tahu nggak? Tapi paham maksud saya nggak yang saya ceritakan? Apa kalau kalian namanya apa? Autisme. Ya autisme. Jadi kayak gitu sebenarnya itu terjadinya penurunan kualitas. Nah kalau di tanaman namanya inbreeding depression. Gitu. Berkumpulnya gen-gen homozigot resesif yang tidak diinginkan. Makanya kita nggak boleh kan menikah sama saudara gitu. Nah salah satunya nanti anaknya kebanyakan ya, kalian nggak perlu buktikan ya. Jadi pasti kayak gitu nanti terjadi penurunan kualitas. Sama suku aja nggak boleh kan menikah kan? Sesama suku aja gitu. Nah makanya kita sudah diatur sedemikian rupa. Ternyata itu bukan apa ya maksudnya. Di agama juga dilarang kan? Itu dia didesain sedemikian rupa ada alasannya ternyata.
Sudah paham inbreeding depression? Paham, Pak. Ya, kalau di tanaman, misalkan ini ada gambar jagung ya. Kebetulan ada gambar jagung ini di slide saya. Ini misalkan tongkolnya 20 cm. Kalau dia di selving terus, berkumpul gen-gen resesif, dia bisa setengahnya nanti jadi. Tinggal 10 cm. Nah, itu gimana? Siapa yang mau bicara? Silakan. Apa perbedaan dari akarnya kalau misalnya ini akarnya misalnya satu gen atau masih juga nanti kan nanti lama-kelamaan akan terjadi inbreeding depresi karena kalau misalnya dikalikan dengan gen lain itu Pak, perbedaannya apa Pak? Sorry, suaranya menggema, Nanda. Saya nggak begitu nangkap. Ada yang nangkap pertanyaan Nanda? Coba Nanda tes suaranya. Bergema. Di sini Pak, Ah. Kamu di ruangan ya? di kamar Pak. Coba pelan-pelan ngomongnya biar saya bisa dengar dengan baik. Bantu ya teman-teman lain tangkap pertanyaannya Nanda. Silakan Nanda. Pertanyaan itu Pak, kenapa bisa terjadi inbreeding depression terhadap perkawinan homozigot itu Pak, lama-kelamaan? Kenapa gen-gen resesif itu bisa berkumpul jika dikawinkan secara lama-kelamaan gitu? Oke. Ini pada tanaman ya. Iya Pak, pada tanaman Pak. Oke. Ada yang bisa bantu saya jawab? Halo? Yang lain silakan. Kenapa kalau kita menyerbuk sendiri terus tanaman-tanaman, ini kita konteksnya berbicara tanaman menyerbuk silang ya hari ini itu ya. Kalau dia tanaman menyerbuk silang, dibiarkan selving terus-menerus, maka akan terjadi inbreeding depression. Ada yang bisa bantu saya jawab? Kalian tahu kan, tanaman menyerbuk silang itu alamiahnya, dasar genetiknya, homozigot atau heterozigot? Apa dasar genetik tanaman menyerbuk silang? Harus dalam keadaan hetero apa homo? Gak ada yang ingat satupun? Homozigot atau heterozigot? Dasar genetik tanaman menyerbuk silang. Izin menjawab, Pak. Siapa? Saya Kadestiani. Silakan, Kak. Heterozigot, Pak. Iya. Dalam kondisi heterozigot. Dalam keadaan heterozigot. Nah, kalau dia secara dasar genetik harus dalam keadaan heterozigot, lalu dia dibiarin selving terus, apa yang terjadi? Selving lagi 1, kedua selving, 3 selving, sampai 5, 6, sampai 7 kali selving. Yang awalnya dalam keadaan heterozigot, lalu dia menjadi? Izin menjawab lagi, Pak. Silakan. Nanti kelamaan gen-gen resesif yang bersifat heterozigot itu akan berubah menjadi homozigot gitu, Pak. Jadi dia akan muncul, Pak. Iya. Dia akan kelamaan ketika di selving terus, dia akan menjadi dalam keadaan homozigot. Nah, karena tanaman menyerbuk silang itu dasar genetiknya adalah harus dalam keadaan heterozigot, jadi ketika
dia dipaksa selfing, lalu genetiknya jadi homozigot, kan dia jadi keluar gen-gen resesifnya. Makanya ekspresinya menjadi turun kualitasnya, atau istilahnya inbreeding depression. Gitu Nanda. Paham nggak? Atau perlu diulangi? Atau sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Nanda. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas ya? Lalu kita perlu banyak tenaga kerja untuk polinasi. Ya, kalau manual ya. Makanya dulu belum berkembang. Lalu benih F1 yang dihasilkan kecil-kecil dan berbeda bentuknya sehingga menyulitkan penanaman menggunakan mesin. Ini apa ya? Benih F1 ya, bukan tanaman F1. Benih F1 itu kan benih yang kita panen dari tetua betina hasil persilangan kan. Nah, karena dia terjadi inbreeding depression, yang saya bilang kan tongkolnya dari 20 cm bisa turun depresi dia hingga 10 cm. Jadi dia kecil gitu. Karena di luar negeri itu penanamannya sudah menggunakan mesin, jadi susah. Ini cerita dari luar dulu ya, perkembangannya gitu. Persentase perkecambahannya juga jadi lebih rendah dibandingkan benih yang memang dalam keadaan heterozigot atau benih bersari bebas atau open pollinated variety. Lalu mengatasinya si Jones ini tahun 1918 mencoba atau menyampaikan kalau bisa diakali dengan persilangan ganda atau double cross, yaitu hibrida yang dibentuk melalui persilangan 2 hibrida F1 hasil persilangan 2 galur murni. Tetap aja kan, 2 galur murni disilangkan, lalu ada 2 lagi tetua silang galur murni disilangkan, dapat masing-masing kan dapat hibrida tuh. Nah, hibrida itu disilangkan dengan hibrida satunya lagi. Jadi untuk mengatasi permasalahan yang benihnya kecil, tidak ini, persentase perkecambahannya juga rendah. Gitu. Kalau kurang lebih ininya skemanya. Jadi ini tetua A, silang B, dapat F1-nya AB, lalu ada tetua C, silang tetua D, dapat CD. Karena ini kecil-kecil tongkolnya, kita bicara jagung ya, ini kecil-kecil tongkolnya, kan hasilnya sedikit benihnya. Ya udah, si siapa tadi? Saya jadi lupa namanya. Jones. Si Jones coba menyilangkan 2 F1 ini, nanti turunan pertamanya ada sudah gabungan dari 4 tetua ini. Nah, tongkolnya sudah normal lagi gitu, sudah banyak dan perkecambahannya juga jadi lebih baik. Ini prosedurnya pembentukan jagung hibrida. Pertama tentu kita harus membentuk galur murni karena dasar genetik tanaman menyerbuk silang itu heterozigot. Jadi kita harus membentuk galur murni dengan cara selfing. Jadi kalian bisa membentuk galur murni itu berasal dari jagung bersari bebas itu, lalu dipilih sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai semuanya ya. Lalu tanaman terpilih itu ditanam mengikuti metode Irturo, tanaman yang superior dipilih dan disalving. Dipilih salving gitu ya, berulang-ulang kali hingga 6 atau 7 generasi. Nah, kalau sudah 6 sampai 7 generasi di salving, tingkat homozigositasnya sudah sangat tinggi ya, sudah di atas 98%. Dan di situ pasti sudah terjadi penurunan kualitas dari tongkolnya, mungkin bisa besar-besar. Sekarang kalau sudah di salving 6-7 generasi itu sudah kecil-kecil. Salah satu indikator misalkan tinggi tanamannya sampai 200 cm, sekarang setelah di saving 67 itu paling tingginya 120 cm, malah ada di bawah 100 cm. Tanaman dari galur yang berbeda akan menunjukkan perbedaan yang jelas, sedangkan tanaman dalam galur menunjukkan keseragaman. Pada tahap ini salving diganti dengan seed netting, disilang salingkan.
Proses membentuk galur murni adalah sebagai berikut. Tanaman terseleksi ditanam pada barisan berjarak kurang lebih 30 cm dalam satu barisan berjumlah 20-30. Seleksi dilakukan antar atau di dalam tanaman. Ya, ini hanya tanaman terbaik dari barisan terbaik yang diseleksi untuk kita lakukan shelving. Setelah beberapa kali shelving, maka tanaman akan menjadi lemah dalam artian terjadi inbreeding depression, tapi dia makin seragam. Nah, tanaman yang istilahnya sangat-sangat rentan, tidak ibaratnya tuh tumbuhnya tidak sangat-sangat tidak baik, ya jangan dipilih. Dia walaupun terjadi inbreeding depression, sebisa mungkin dipilih tanaman yang masih bisa tumbuh hingga menghasilkan tongkol dan bisa dipanen bijinya. Seleksi 5-6 generasi penyerbukan sendiri, tanaman-tanaman dalam satu galur akan nampak serupa, tetapi berbeda dengan galur lain. Dari sifat-sifat ininya ya, baik itu dari warna, ukuran, lalu bentuk, dia akan dalam satu galur akan serupa, tapi dengan galur yang lain dia sangat berbeda. Lalu kita evaluasi galurnya, kemudian diuji daya gabungnya, biasanya digunakan top cross atau silang puncak atau uji keturunan top cross. Pada pengujian silang puncak ini digunakan pengujinya bersari bebas, kemudian dievaluasi F1-nya. Kalau dia hasil evaluasi ini menunjukkan kalau dia bisa menghasilkan keturunan yang bagus, berarti dia mempunyai kemampuan daya gabung umum yang bagus juga. Gitu. Kalau dia jelek, hanya pada satu pasangan ya atau sama satu ini saja, dia merupakan daya gabung khususnya yang bagus. Dengan pengujian di atas, maka galur-galur potensial terpilih biasanya merupakan sebagian kecil dari galur-galur yang diuji. Setelah itu diuji kembali daya gabung umumnya serta daya gabung khususnya dengan metode silang dialel. Hasil pengujian menunjukkan kemampuan sebagian kombinasi penghasil hibrida. Nah, kalau untuk uji keturunan DGU-DGK dapat dengan metode dialel, metode persilangan dialel, jadi yang dikembangkan oleh Heyman serta oleh Griffing dan Gilbert. Pengujian dilakukan dengan membuat persilangan dalam semua gabungan, mungkin di antara galur terpilih, mengevaluasi hibridanya di tiap-tiap persilangan berdasarkan pada prestasi semua persilangan dapat dihitung DGU-DGK. Jadi kalau metode silang persilangan dialel itu kurang lebih seperti ini. Jadi kita sudah punya beberapa calon tertua. Nanti dia bisa sebagai tetua betina, bisa juga sebagai tetua jantan. Misalkan galur-galur itu, misalkan galur 1, galur 2, galur 3, galur 4, galur 5 misalnya. Nah, dia sebagai betina, tapi dia juga bisa sebagai jantan dibolak-balik gitu. Nah, kalau ini silang ini, berarti dia selfing kan? Nah, kalau ini G1, G2, berarti tetuanya G1, betinanya. Tetua satunya G2. Gitu. Nah, kalau yang ini, G2-nya yang sebagai tetua betina, lalu G1-nya sebagai tetua jantan. Nah, ini diisi ya full ya, sampai sini diisi juga. Gitu. Nah, ini persilangan dialel. Jadi, kita punya misalkan 5 tetua, kita bikin bagannya seperti ini, dia bertindak sebagai betina, tapi juga bertindak sebagai jantan. Ini yang metode persilangan dialel. Jadi kalau dialel, kita bisa tahu. Kenapa bisa kita tahu dia DGU-DGK-nya? Ya itu tadi, karena kita saling menyilangkan. Kalau dia bagus di semua
pasangan, ya berarti DGU-nya yang bagus. Tapi kalau dia bagus di pasangan tertentu, berarti dia DGK-nya yang bagus. Itu untuk metode persilangan dialel. Lalu ada lagi heterosis. Istilah heterosis yaitu di mana fenomena yang menunjukkan F1 mempunyai vigor dan fertilitas yang lebih baik pada kedua tetuanya atau keunggulan hibrida. Dari segi genetik kuantitatif, itu heterosis itu merupakan nilai ukuran sifat hibrida yang melebihi nilai rata-rata kedua tetuanya. Jadi heterosis bisa dihitung caranya nilai hibridanya melebihi rata-rata dari kedua tetuanya. Nah, ini yang saya beberapa contoh ya. Ini 12, 8 ini kode dari pemuliaannya ya. Jadi ini mungkin koleksi nomor 12, koleksi nomor 8. Ini yang saya bilang, 12 dan 8 ini tetuanya. 6, 4 tetua, 5 sama 4 tetua, 15 dan 7 juga tetua. Ini akibat kita melakukan selfing. Terjadi inbreeding depression. Dari ukuran dia jadi lebih kecil. Nah, ini yang inbreeding depression. Jadi kalau kalian nih, tipe anak-anak yang penasaran, ya, tipe yang anak-anak penasaran, silahkan beli jagung, benih jagung. Mau itu hibrida, mau itu non-hibrida, atau OPV, atau bersari bebas. Coba kalian selfing. Selfing, tanam, selfing, tanam, selfing, tanam. Yang awal tongkolnya sebesar ini, terakhir dia bisa jadi sekecil ini. Kalau sudah 6 atau 7 generasi. Kalau nggak percaya, silahkan coba. Tapi harus benar-benar selfingnya dikontrol gitu. Jangan terjadi ini ya, kontaminasi oleh polen lain. Beneran dikontrol, selfing, tutup taselnya, bungkus taselnya, tongkolnya juga tutup. Nanti kalau udah siap, baru disilangkan. Nah, lakukanlah 6-7 kali, pasti hasilnya gini. Nah, ini saya mau jelaskan yang mana heterosis. Atau mungkin kalian bisa jelaskan nggak heterosis yang mana pada gambar ini? Tadi kan dikatakan nilai hibridanya lebih bagus dibandingkan rata-rata dari tetuanya. Siapa yang bisa jelaskan di sini? Ada? Atau nyerah? Saya bertanya loh, nggak ada yang jawab. Nanti kalau kalian nanya saya nggak jawab, boleh nggak? Atau mungkin suara saya nggak terdengar, makanya tidak ada respon. Izin menjawab, Pak. Silakan, Eka. Yang ditanya itu yang mana yang heterosis ya, Pak? Iya, jelaskan dari gambar ini apa yang menurut kamu itu heterosis di gambar ini. Ya, Pak. Tadi heterosis itu kan fenomena yang menunjukkan bahwa F1 itu mempunyai vigor dan fertilitas yang lebih baik daripada kedua tetuanya atau Rata-rata tetuanya. rata-rata tetuanya. Jadi yang terlihat di gambar ini, Pak, yang 12 kali 8, 15 kali 7, 6 kali 4, 5 kali 4 itu, Pak, menurut saya yang heterosis itu. Ya, apanya? Seperti tingginya, terus banyak bijinya di pada tongkol itu, Pak. Iya, bukan tinggi ya, tapi panjang tongkol. Nggak ada orang. Panjang. Nggak ada tinggi tongkol. Panjang tongkol nih, coba kalian perhatikan. Terima kasih ya Eka ya. Ini saya coba bantu lagi ya. Eka sudah sangat bagus menjelaskannya. Nih, F1-nya nih panjang tongkol, ini penggaris 30 cm ya. Penggaris besi 30 cm. Nih, dia 30 cm gitu. Nah, dibandingkan rata-rata tetuanya, lebih baik atau tidak? Anggaplah rata-rata tetuanya ini 20, yang ini 25. 20 tambah 25 dibagi 2 berapa?
Berapa? 22,5, Pak. Nah, apakah 30 lebih baik daripada 22,5? Iya, Pak. Nah, dari panjang tongkol ini bisa dikatakan memiliki heterosis karena panjang tongkol itu lebih tinggi dibandingkan panjang tongkolnya lebih besar dibandingkan rata-rata dari kedua tetua. Apalagi karakter yang lain? Jumlah biji. Ya, silahkanlah hitungnya jumlah biji. Baris satu ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak lah ya. Kalau nggak percaya, pasti lebih banyak ini juga daripada rata-rata kedua tetua. Benar nggak? Iya, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, sudah paham belum heterosis? Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Pak. Sudah ya? Ini hanya contoh, yang bawah juga sama. Kalau diukur dari, anggap ini 15 cm, 15 tambah 15 bagi 2 tetap 15. Sementara sini lebih kan dari 30. Jadi, nah ini heterosis untuk F1-nya dibandingkan dengan rata-rata dua tetuanya. Ini kebetulan penelitian saya waktu S2. Jadi saya coba silangkan keriting panjang ini dengan cabai besar, hasilnya seperti ini. Ada heterosis nggak di sini? Ada, Pak. Apa? Siapa? Ada, Pak. Coba jelaskan yang mana heterosisnya di sini. Izin menjawab, Pak. Nama saya Muhammad Hamid. Jadi heterosis dari cabai tersebut dapat dilihat dari batang cabainya yang lebih lebar gitu, Pak, lebih besar daripada yang sebelumnya. Oh, berarti kamu belum paham heterosis. Izin menjawab, Pak. Siapa? Silakan. Saya dia Cynthia ya, ingin menjawab. Jadi ya, yang heterosis itu yang bagian ketiga, Pak. Nggak nampak, Pak, ininya. Iya. Berarti belum paham juga heterosis. Memang pasti kita melihatnya yang sini. Karena ini kita mau membandingkan F1 dengan heterosis apa artinya? Ketika F1 lebih baik dari rata-rata dari kedua tetua. Nah, yang saya tanya, di mana heterosisnya di sini? Kalian harus mention langsung sifat apanya gitu. Karakter apa yang heterosis. Silakan coba ulangi lagi dia. Jadi yang heterosis itu dilihat dari hasil persilangan dari tetuanya kan, Pak? Ya, Rata-rata. karakternya apa? Karakternya itu dilihat dari diameter panjang dari cabai, buah cabainya sama diameternya, Pak. Ya, kalau panjang apa yang terjadi di sini? Panjang cabainya dibandingkan sama rata-rata. Coba kamu jelaskan dengan rinci gitu. Jadinya Pak, panjang kok dilihat dari panjangnya itu yang bagian ketiga ini dia lebih panjang dari tetuanya. Di sini kan Pak, tetuanya itu tingginya Loh, kok mute? tetuanya kan Pak di sini 17, sedangkan tetuanya 17 sama 16 sama 17. Dan didapat hasilnya itu di sini 18, Pak. Kemudian diameternya juga lebih besar dan kelihatannya lebih bagus, Pak, tidak keriting gitu, Pak. Ada yang mau coba lagi? Saya belum puas dari jawabannya dia. Izin menambahkan, Pak. Silakan. Dari tinggi yang C120 itu terlihat tinggi panjang
Panjang dari C120 itu Pak 18. Ini satunya senti. Terus Iya, yang senti. untuk C5-nya itu kurang lebih 9. Nah, dari tetua itu kalau kita gabungkan panjangnya itu dapat rata-ratanya 13,5 Pak. Nah, hasil dari persilangan ini yang F1-nya didapat panjangnya itu berapa nih? 17. 17 cm. Jadi kayak itulah heterosisnya Pak, bisa terlihat dia lebih baik dari kedua ketuanya Pak. Rata-rata tetua ya. Jadi kayak gitu ya jelasinnya ya, dia sama Imam ya. Baik, Pak. Jadi yang mana dikatakan heterosis ketika rata-rata tetua ini dibandingkan dengan turunannya atau hibridanya lebih baik. Nah, kalau contohnya tadi panjang buah ini 17, di sini 9, berapa? 17 tambah 9 sama dengan 26. 26 dibagi 2, kan rata-rata kan harus jumlahin dibagi 2 kan, karena penjumlahan dari 2 angka kan. 26 bagi 2 itu cuma 13. 13 dibandingkan dengan F1-nya yang nilainya sekitar 17, mana lebih baik? Lebih baik F1-nya Pak. F1-nya. Nah, disitulah dikatakan ada heterosis. Bagaimana? Sudah paham? Sudah Pak. Ya, oke ya. Lalu ini untuk rumusnya, ini untuk mencari nilainya ya, persentase heterosis. Jadi nilai F1 dikurang dari rata-rata ketua dibagi dengan rata-rata tetua. Nanti dapat berapa persennya? Apakah 70%, 80%, nanti sesuai dengan. Atau mau coba cari F1-nya berapa tadi? 17. 17 kurang 13 dibagi 13 berapa? Coba pakai HP atau kalkulator terserah. Ya kan? 17 kurang 13 dibagi 13 kali 100%. Berapa? Berapa heterosisnya? Kurang lebih 33%. 33% heterosisnya. Gitu ya. Nah, ada lagi istilah heterobeltiosis. Kalau tadi heterosis itu dibandingkan dengan rata-rata tetua, tapi kalau heterobeltiosis dibandingkan dengan tetua terbaik. Bisa nggak bedainnya? Kalau tadi rata-rata tetua, kalau heterobeltiosis sama tetua terbaik. Paham nggak? Udah ngerti belum? Boleh diulangi sekali lagi, Pak? Oke, saya ulangin. Kalau heterosis tadi itu membandingkan rata-rata dari dua tetua dibandingkan dengan hibridanya. Sementara heterosis membandingkan tetua terbaik dengan hibridanya. Berarti misalkan 6 dengan 4 itu yang terbaik 6, jadi hanya nilai 6 ini yang dibandingkan dengan hibridanya. Nah, pertanyaannya, ada heterobeltiosis nggak di sini? Di gambar ini. Ada apa tidak heterobeltiosis? Kita bandingkan hibridanya dengan tetua terbaik. Oh, dari panjang tongkol, berarti dari dua tetua ini cari yang panjang tongkolnya lebih baik. Misalkan 5 dengan 4. Berarti panjang 5 ini dibandingkan dengan hibridanya. Berapa itu? Ada nggak heterobeltiosis di situ? Nah, langsung lihat aja angkanya. Silakan, siapa mau jawab?
Izin menjawab Pak, Hana. Silakan Hana. Kalau yang Hana pahami dari gambar ini nggak ada yang termasuk ke heterobildiosis, Pak. Kenapa? Karena kalau dibandingkan hasil persilangan sama tetua terbaiknya itu nggak ada yang cocok, Pak. Bukan nggak ada yang cocok. Kalau dia lebih baik hibridanya dibandingkan tetua terbaiknya, berarti ada heterobeltiosis. Kan tadi kita membandingkannya gitu kan. Hibrida lebih baik dari rata-rata tetua. Kalau heterosis. Nah, sekarang heterobeltiosis hibridanya dibandingkan dengan salah satu tetua terbaik, dia masih lebih bagus gitu. Nah, berarti ada heterobeltiosis. Coba ulangi lagi Hana. Ada berarti Pak heterobelgiosisnya. Oh, jelas ya. Yang lain ya. Ada karena hibridanya, nih hibrida dari segi panjang saja misalnya kan. Ini yang paling panjang dari 12 sama 8 mana? 8 Pak. 8 ini mana lebih bagus sama hibridanya? Hibridanya Pak. Lebih panjang hibrida, berarti ada heterobeltiosis. Berapa? Ya tinggal dikurangin yang kayak tadi. Ini misalkan 32, ini misalkan 28, berarti kan lebih 4 cm lebih bagus hibridanya. Nah, coba yang mana lagi? Yang ini nih, 15/7. Mana yang lebih panjang tongkolnya? 15 dengan 7. 7, Pak. 7, tapi tidak lebih baik dari hibridanya. Ya kan? Berarti hibrida 15/7 untuk panjang tongkol memiliki heterobeltiosis. Dah. Nah, udah paham belum sebelum saya pindah slide selanjutnya? Paham, Pak. Oke. Lanjut ya. Di sini ada nggak heterobeltiosis? Kalau ada, karakter apa? Ada atau tidak? Tadi kan udah paham tuh heterobeltiosis. Berarti belum paham kalau tidak ada yang respon. Nggak ada kayaknya, Pak. Kenapa nggak ada? Siapa tadi tuh? Suaranya kayaknya suara siapa tadi tuh? Hana, Pak. Nah ya, kenapa nggak ada Hana? Karena kalau dilihat dari kita pilih yang terbaik dari kedua tetua kan, Pak. Kalau misalnya dari panjang tetua lebih baik daripada panjang hibrida. Terus Ya. kalau misalnya besar tetua itu lebih bagus daripada besar hibridanya, Pak. Iya. Makasih Hana ya. Yang lain bisa nangkap? Bisa, Pak. Iya, dari segi panjang, yang terbaik itu 120 dengan panjang kurang lebih 18 cm. Sementara hibridanya nggak ada kan? Nggak lewat dari 18 cm, paling 17. Dari panjang nggak ada heterobeltiosis. Nah, cobalah yang lain kita lihat dari diameter misalnya. Ini kan diameter nih, ya kan? Lebih lebar kan? Ini lebih kecil hibridanya. Berarti di sini untuk karakter panjang buah dan diameter buah tidak ada heterobeltiosis. Paham? Paham, Pak. Bisa lanjut ya, berarti ya. Nah, cara mencarinya ya sudah tinggal kurangin
Tadi ada 32 dikurang 28 untuk yang jagung tadi ya. Dibagi 28. Berapa persen? 4, 0,4 ya. 4% ya. 0,04. Berapa sih? Cuma 4% heterobeltiosisnya. Paham ya? Ini cara mencarinya. Nilai F1-nya dikurang high parent. HP ini high parent ya. Bahasa singkatan dari bahasa Inggris, tetua tertinggi atau tetua terbaik. Dibagikan dengan tetua terbaiknya dikali 100%. Dapat persentase untuk heterobeltiosis. Sebelum masuk ke sini, ada yang mau didiskusikan terkait heterobeltiosis? Jadi mulai sekarang kalian boleh hitung nilai kalian dibandingkan ayah dan ibu kalian. Ada heterosis apa tidak? Minimal paling gampang kan tinggi ya. Tinggi kita dibandingkan tinggi ayah, tinggi ibu. Kalau saya heterobeltiosis kalau yang tinggi. Tinggi saya 165, tinggi ibu saya 145 apa ya? Tinggi ayah saya 155. Tinggi saya 165. Berarti heterosis dan heterobeltiosis. Siapa yang tahu tingginya, tinggi orang tuanya? Contoh satu aja gitu. Anissa Wulandari, tuh saya main panggil aja jadinya. Kalau lama-lama kayak gini. Tinggi kamu berapa? 155. 155. Ibu? Nggak tahu, Pak. Lebih tinggi nggak dari kamu? Iya. Iya. Enggak. Lebih tinggi kamu? Iya. Nah, ayah? Tinggi. Lebih tinggi dari kamu? Berarti tidak ada heterobeltiosis ya. Tapi kalau heterosis nggak tahu, harus dijumlahin dulu tinggi ibu, tambahin tinggi ayah Anissa Wulandari, dibagi 2, baru dibandingkan sama tinggi Anissa yang, berarti tadi 175? 155, Pak. Oh, 155. Paham ya? Nanti silahkan hitung sendiri heterobeltiosis kalian masing-masing ya. Kalau penasaran. Kalau nggak penasaran ya nggak usah dihitung. Berarti bisa lanjut? Bisa, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke cara produksi benih hibrida jagung. Ini kurang lebih denahnya. Ini jantan dibantu dengan 4 betina. Lalu ada 1 baris jantan, ada 4 betina, 1 baris jantan, ada 4 betina. Ini nanti ketika sudah mengeluarkan bunga jantan di masing-masing semua tanaman, ya, yang betina-betina ini dibuang bunga jantannya atau taselnya. Sebelum pecah, dibuangin semua. Agar polen dari yang jantan menyerbuki yang betinanya. Atau tongkol-tongkol betina itu hanya polen ini saja yang menyerbuki. Untuk perakitan varietas hibrida. Jadi kalau kalian tadi mikirnya satu-satu, ternyata tidak. Kalau kita sudah punya tetua elitnya ya, tetua elitnya, kita tanam 1 jantan, 4 baris betina, 1 jantan, 4 baris betina. Ketika taselnya sudah keluar, nah yang betina ini segera dibuang. Jadi tongkol hanya tinggal tongkol saja, tapi penyerbukannya berasal dari yang sini. Tetua-tetua jantan saja. Ada yang mau ditanyakan? Kenapa 4
Nggak tahu lah ada hubungannya sama sunnah Nabi, boleh nikah sampai 4 kali apa enggak, nggak tahu nih. Kan iya kan katanya, boleh poligami perempuannya sampai 4. Tapi nggak tahu ada hubungannya apa enggak. Yang pasti, kenapa 4 betina untuk satu jantan didampingi dengan 4 betina? Karena polen dengan satu baris ini sudah bisa mencukupi untuk menyerbuki 4 betina yang jadi ibaratnya satu jantan jumlah polennya cukup untuk menyerbuki 4 betina. Jadi nggak ada sih sebenarnya hubungannya sama sunnah Nabi. Tapi kalau kalian pengen menghafal dengan cara gampang, ya ingat aja gitu. Manusia kan boleh, katanya dalam agama boleh menikah sampai 4 kali. Ada yang mau didiskusikan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan. Saya Hana, Pak. Hmm. Mau nanya, itu kan yang bunga jantan di betinanya itu kan dihilangkan semua kan, Pak. Jadi apa polennya itu nanti kita serbukan ke betinanya satu-satu atau nanti penyerbukan lewat alam aja? Ya, penyerbukannya nggak satu-satu, jadi dia dibiarkan terbang sendiri, terbawa angin. Jadi kita hanya menanam, memastikan betinanya tidak ada tassel, kita buang bunga jantannya semua. Lalu ketika nanti bunganya siap untuk menyerbuki atau polennya sudah siap untuk menyerbuki, atau istilahnya apa? Ketika polennya siapa yang ke rumah saya waktu penyilangan? Ingat nggak ada istilah polen siap untuk menyerbuki? Apa sih yang ke rumah saya kok nggak ingat saya ya? Apa, Anissa? Antesis. Jadi kalau bunga jantannya antesis, nanti dia akan menyerbuk secara alami ke betinanya ketika betinanya kalau betinanya siap untuk diserbuki, istilahnya apa? Reseptif, Pak. Ya, reseptif. Jangan lupa ya. Gitu Hana, bukan diserbukin satu-satu. Ya Hana ya. Iya, Pak. Kalau penyerbukan alam itu kan, Pak, terbang lewat angin. Nanti kira-kira ada kemungkinan nggak, Pak, dari 4 bunga betina itu yang nggak terserbuki gitu, Pak? Makanya dari awal saya sampaikan. Jadi orang melakukan 4 ini bukan hanya langsung tiba-tiba 4, sudah melakukan penelitian. Kalau 4 ini itu masih bisa untuk menyerbuki satu tetua jantan, sudah cukup untuk menyerbuki sampai 4 betina. Jadi tidak ada kemungkinan besar tidak terserbuki, insya Allah, karena polennya dibantu diserbuki oleh angin, semuanya akan terserbuki oleh jantannya nanti. Tapi kalau 5, 6 ya bisa jadi mungkin nanti kurang kan polennya, makanya tidak terserbuki. Tapi kalau 4 ini tuh sudah batasnya lah. Ini sudah hasil penelitian, Nana. Nggak sembarangan orang menentukan 41. Gimana, Hana? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang mau didiskusikan? Sebelum saya lanjut ke yang satu lagi. Cukup? Cukup, Pak. Kalau cukup, saya ingin menunjukkan satu video di
salah satu saya nggak pakai musik ya share-nya ya, cuman share ininya saja ya. Salah satu pembentukan varietas hibrida jagung di Amerika sana. Sudah terlihat belum pemutar saya sebelum saya play? Sudah, Pak. Oke. Apa yang terlihat sekarang? Lahan Sorry, saya ulang ya. Coba perhatikan ya. Mudah-mudahan sinyal kalian bagus, jadi bisa mengikuti. Masih jalan gambarnya ke sana kan? masih, Pak, cuman macet-macet, Pak. Ya, jaringan nih, biasalah. Yang lain? Putus-putus, Pak. Jadi ini proses pembuangan bunga jantan pada baris betina. Coba diperhatikan, ada 4 kan? 4 baris yang dipotongin sama dia kan? Tuh. Ya, walaupun mungkin patah-patah atau gimana gitu. Nih, di sana udah berhenti belum videonya? Sudah, Pak. Coba perhatikan. Mouse saya kelihatan nggak? Terlihat Nah, mouse saya ini berada di jalur atau baris jantan. Ada 1, 2, 3, 4 yang taselnya sudah dibuang oleh apa nih namanya nih, alat pembuang bunga jantan. Lalu ada lagi bunga jantan di sini, tanaman jantan yang nantinya sebelahnya ada 4 lagi tanaman betina yang akan dipangkas habis oleh mesin ini. Jadi nanti setelah itu, setelah dipastikan semua tasel di bunga betina atau tanaman betina itu terbuang, ketika tasel ini sudah siap menyerbuki, tanaman 4 baris ini, polennya hanya berasal dari baris jantan. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi di luar negeri sudah seperti itu untuk perakitan varietas hibrida. Nah, kalau di sini bagaimana ya? Kalau nggak ada alat seperti itu, ya satu-satulah kalian jalan di antar baris jagung itu, proteinlah satu-satu. Ada yang mau didiskusikan terkait video tadi? Tujuan saya menunjukkan, ya seperti itulah sekarang orang produksi benih hibrida jagung di luar sana. Udah?
Kalau enggak saya lanjut nih, tinggal 10 menit lagi kuliah kita. Halo. Izin bertanya Pak satu. Silakan. Siapa? Nama saya Anissa Rahmahandani Pak. Tadi itu kan Pak, seperti yang Hana tanya tadi, pengen melanjutkan pertanyaan Hana. Jadi kan ini kan ada tetua jantannya 1, terus tetua betina itu ada 4. Terus kalau misalnya tetua betina itu lebih dari 4, nanti pengaruhnya tuh polen dari jantan itu tidak mampu menyerbuki betina kan Pak. Nah kalau misalnya dari tetua betina itu kurang dari 4 Pak, misalnya 2 atau 3, itu apakah juga ada pengaruhnya atau tidak Pak? Atau mungkin lebih baik atau bagaimana Pak? Terima kasih Pak. Silakan, ada yang bisa bantu jawab? Apa jadinya kalau lebih dari 4 sudah pasti bolong-bolong kan nanti jagungnya, karena tidak terterbukti kemampuan jantan itu tidak bisa menyerbuki semua betina yang kalau lebih dari 4. Jadi nanti kemungkinan jagungnya bolong-bolong, benihnya juga tidak banyak kan hasilnya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kurang dari 4? Ada yang bisa jawab? Oh, Anissa ada 2 sini. Anissa Wulandari 1, Anissa Rahmahandani 1 ya. Silakan yang mau jawab pertanyaan Anissa Rahmahandani. Apa yang terjadi? Mencoba menjawab Pak. Silakan sebutkan namanya. Hana Pak, Hana Muslimah. Kalau menurut itu nggak masalah sih. Cuman nanti jadinya kayak polen bunga jantannya ini kayak banyak yang terbuang gitu. Karena kan gimana ya, dia cukup untuk menyerbuki 4 betina gitu. Cuman dia hanya menyerbuki 2 atau 3 gitu kan Pak. Jadi nanti yang lebihnya itu nanti kayak terbuang sia-sia aja gitu Pak. Kalau menurut Hana Pak. Gimana Anissa? Paham Pak. Izin mau menambahkan juga Pak. Jadi intinya tuh kalau misalnya kita bikinnya itu 4, nanti benih hibrida yang dihasilkan dari proses tersebut tuh nggak maksimal gitu Pak. Atau gimana? Iya, maksimalnya itu di 4. Jadi kan kalau kita benih hibrida itu kan tongkol. Tongkol itu ada bijinya kan, yang diambil kan. Nah, yang diambil itu yang di baris 1, 2, 3, 4 ini. Ya, masing tongkol-tongkol yang ada di tetua betina, bukan tetua jantan. Nah, kalau cuma 2, mana lebih banyak dibandingkan kalau kita betinanya 4? Kita kan produksi, hitungannya pasti pengennya yang banyak. Ya? Udah Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Hana. Yoi, sama-sama. Lanjut ya. Kalau dari tadi kita bahas jagung. Nah, ternyata sekarang itu hibrida juga sudah dimanfaatkan di tanaman padi. Tetapi karena padi bunganya, bunga jantan dan bunga betinanya dalam satu bunga, atau istilahnya apa? Bunga jantan dan bunga betina dalam satu bunga istilahnya apa? Hermaprodit, Pak. Iya, hermaprodit. Karena bunganya padi itu hermaprodit, bunga jantan dan bunga betinanya dalam satu bunga, tidak bisa seperti jagung tadi. Kalau jagung tadi kan bunga jantan dan bunga betinanya terpisah. Nah, bagaimana pemanfaatan padi hibrida? Dia menggunakan 3 galur. Ada galur A, galur B, dan galur R. Galur A itu galur sitoplasmik male steril atau galur mandul jantan sitoplasma.
galur B itu galur pelestari atau pemelihara atau maintainer, galur B itu dia sama dengan A. Tapi kalau yang A itu mandul, kalau yang B dia tidak mandul. Jadi galur B ini digunakan untuk melestarikan atau memperbanyak galur A. Kalau galur A ini tidak diikuti galur B, dia tidak akan bisa kita panen karena dia mandul. Jadi hilang titik. Makanya kita butuh galur B yang bentuknya sama persis, tapi dia tidak mandul. Lalu ada galur R, merupakan galur pemulih kesuburan atau restorer benih hibrida diproduksi dengan melakukan persilangan galur A dan galur R. Galur A dan R merupakan galur-galur yang menghasilkan turunan terbaik dalam pengujian daya gabung, terutama daya gabung khusus. Sedangkan perbanyakan galur A dilakukan dengan menghilangkan galur A dan dengan galur B. Karena A itu butuh polen, saya ngambil polen dalam galur B. Karena dia dalam keadaan dalam keadaan mantul jantan. Kurang lebih skemanya seperti ini. Ini dia CMS-nya, galur jantan galur yang mandul jantan gitu maksudnya. Lalu ini restorernya. Disilangkanlah A yang steril dengan restorer yang normal. Nanti didapatkan hibrida. Ya. Lalu bagaimana untuk melanjutkan biar bisa silangan lagi A dengan R? Kalau R ya tinggal selfing, nanti dapat lagi benih R kan? Tapi kalau A ini di selfing nggak bisa karena dia mandul sitoplasmik. Makanya kita harus silangkan dia dengan maintainer agar dapat lagi CMS untuk galur A. Sementara kalau maintainer ya tinggal selfing. Jadi nanti kalau kita tanam sebelah-sebelahan A sama R. Nanti R itu atau A itu diserbuki oleh R untuk hibridanya. Jadi biar kita nggak nyelangin satu-satu, jadi caranya seperti itu. Kita harus cari galur yang mandul untuk diserbuki oleh galur R-nya. Udah, kuliah kita tuh sampai sini aja. Sudah paham belum yang padi? Saya yakin belum. Terus gimana caranya biar paham? Yang nggak pahamnya di mana? Nggak pahamnya di mana? Yang kayak kenapa yang yang A itu harus yang disilang-silang itu Pak, masih belum tercatat gitu Pak. Belum ya. Saya ulangin pakai whiteboard aja kali ya. Kelihatan belum? Sudah Pak. Jadi kalau tadi itu kan ada A, dia ini mandul jantan. Jadi A ini dia bagus untuk dijadikan hibrida dengan R. Disilangkan. Dapat
hibrida. Kenapa dibuat seperti ini? Karena pertama, padi itu kan, kalian pernah lihat bunga padi kan? Yang kecil-kecil, yang bulir-bulir itu. Satu bulir padi itu satu bunganya. Bayangkan ada berapa malai yang harus disilangin kalau itu satu-satu. Satu malai berapa bulirnya kan, bulir padinya. Nah, makanya untuk hibrida, pembentukan hibrida padi dibuat seperti ini agar R ini A ini A kan mandul, tidak ada polennya lah kalau dibilang ya. Kalau dijelaskan itu dia mandul jantan, artinya tidak ada polen. Kalau dia ditanam sendiri saja, dia tidak akan jadi padi, dan tidak akan jadi benih gitu. Karena polennya nggak ada. Nah, polennya dari mana? Dari R ini. A sama R ini kita sudah tahu bakal menghasilkan hibrida yang bagus. Ya. Tapi untuk produksi benihnya kita manfaatkan seperti ini. Jadi A ini polennya nggak ada, hanya putik saja yang ada, polennya diambil dari sini. Jadi ditanam berdampingan, satu baris A, satu baris R. Nanti baris R ini ketika sudah siap ya, sudah antesis, R-nya sudah antesis, ketika A-nya juga reseptif, nanti digoyangkan tanamannya saling dekat gitu. Boleh pakai tangan atau pakai tali dari ujung ke ujung. Nah, polennya menempel ke sini. Kalau polennya sudah menempel ke sini, maka dia bisa jadi benih. Sampai sini udah paham belum? Dapatlah hibrida. Udah paham, Pak. Udah paham. Kalau ini, kan kita mau perbanyak hibrida kan nggak sekali doang kan? Nah, kalau kita mau nanam lagi hibrida, tentu kita nanam A lagi. Sementara benih A dapatnya dari mana? Nggak ada kan? Kalau kita silangkan dengan R, jadinya hibrida kan? Nah, biar dapat benih A lagi, kita butuh yang namanya B. B ini sama persis seperti A, tetapi dia tidak mandul. Itu saja bedanya. Jadi, biar A ini masih ada lagi, disilangkan dengan B. Berarti baru dapat lagi dia A. Dia sebagai betina, ini sebagai jantan kan? Karena kan dia cuma putik yang punya. Nah, udah dapat A ini. Kalau disilangkan dengan B. R ini kan tinggal selfing, karena dia kan tidak mandul. Tinggal di selfing aja. Dapat R. Lalu B ini kan, dia tidak mandul juga kan? Tinggal di selfing aja. Dapat B. Nanti kalau mau hibrida lagi, ya tinggal silangkan ini sama ini. Makanya ada 3 galur yang dibutuhkan. Gimana? Gimana, Nisa? Udah, Pak. Udah paham. Makasih ya, Pak. Yang lain? Yang lain? Izin bertanya, Pak Hana. Silakan, Hana. Itu tadi cara kita tahu dia mandul jantan atau enggak dari mana ya, Pak? Cara tahunya ya. Tunggu. Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Soalnya laptop saya tiba-tiba hang. Putih dia. Oke, masih dengar ya? Masih, Pak. Nah, bagaimana untuk mendapatkan A? A itu didapat tidak semerta-merta langsung dia mandul, tapi kita rakit juga. Biasanya mandul jantan itu
dirakit dengan cara disilangkan dengan kerabat liarnya. Jadi padi itu ada kerabat liarnya, biasanya dia mandul, tidak punya polen, nanti disilangkan, lalu diseleksi demikian rupa sampai dia menjadi A. Itu kalau lewat melalui galur atau kerabat liarnya. Tapi ada juga orang melakukan heat treatment. Jadi polen itu dilakukan perlakuan panas sampai dia tidak fertil lagi, dalam artian tidak mampu untuk menyerbuki. Tapi itu jarang orang lakukan. Orang biasanya heat treatment itu kalau tidak ada lagi kerabat liarnya yang mempunyai karakter mandul jantan. Nah, bagaimana mandul jantan ini diwariskan itu kita sudah belajar di genetika, ingat nggak? Ada yang nggak? Ini kelas saya nggak sih genetikanya? Mandul jantan itu kan yang mandul itu sitoplasmanya. Sitoplasma itu diwariskan oleh ibu atau tetua betina saja. Makanya kalau disilangkan itu kan bukan perpaduan antara sitoplasma betina sama jantan, tapi gen yang di inti saja kan. Makanya kalau pewarisan sifat kemandulan itu hanya dari induk betina ke anaknya. Ini genetika nih, kalau saya ajarin sekarang nggak cukup waktunya. Makanya genetika itu dipelajari pewarisan ekstra kromosomal. Ingat nggak ada materi itu? Pewarisan luar inti atau ekstra kromosomal. Ada dulu ada ulir keong, ingat nggak? Ada ulir keong. Kalau kalian nggak tahu nih kelas saya apa nggak genetikanya? Kalian genetika sama saya? Enggak, Pak. Aduh, mudah-mudahan ada disampaikan ya. Jadi pewarisan ekstra kromosomal itu dimanfaatkannya salah satu untuk perakitan varietas CMS ini, gitu. Galur mandul jantan. Biasanya kita ambil mandulnya itu dari kerabat liar, nanti gen intinya pelan-pelan atau gen di sel intinya kita pelan-pelan buat dia seperti yang kita inginkan. Jadi yang tinggal cuma mandulnya saja. Seperti backcross lah. Backcross kan gitu kan? Yang kita ambil sifat tertentu saja. Nah, kalau yang CMS ini caranya gitu. Disilangkan dengan kerabat liar yang mandul itu, nanti mandulnya aja yang kita ambil. Gitu. Tapi bentuknya seperti yang kita inginkan. Gitu, Hana. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau yang heat treatment tadi itu, kalau dia tidak ada di kerabat liar ya, makanya orang coba pakai heat treatment, cuman nggak efektif juga untuk itu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan? Ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup, Pak. Sepertinya cukup. Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup, saya rasa kita sudahi perkuliahan kita pada hari ini. Silakan ditutup lagi dengan berdoa bersama. Baik, Pak. Baiklah. Menutup perkuliahan pemulutan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa dengan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih, Imam. Alhamdulillah kita sudah selesaikan perkuliahan pada hari ini.
Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.